Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan suatu sharing yang berjudul Segala Sesuatu Indah pada Waktunya. Yuk kita berdoa sebelum saya mulai sharing ini. Tuhan, terima kasih atas kehendak-Mu kami dapat mendengarkan sharing-Mu pada hari ini, Tuhan. Biarlah apapun yang akan saya sampaikan, Tuhan, dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, kita pembahasan dalam kesempatan kali ini adalah di kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia nggak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang membuat kita terkadang menjauh dari Tuhan. Saat kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, ataupun kita tuh sudah sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan agar kita itu diberkati dan diberikan jalan keluar untuk sebuah persoalan atau masalah kita. Tapi tetap saja setelah kita berdoa beberapa kali, kita tuh tetap belum mendapatkan jawaban dari Tuhan gitu loh. Nah, sebenarnya kejadian seperti ini tuh banyak dialami oleh anak-anak Tuhan dalam menjalankan kehidupan pribadinya ataupun kehidupan keluarganya. Kita tuh seringkali nggak sadar dengan apa yang kita lakukan. Kita tuh kadang-kadang terlalu repot gitu loh, dan suka protes sama Tuhan. Sementara, apa yang kita lakukan itu belum ada apa-apanya di hadapan Tuhan itu. Padahal kita semua tuh tahu bahwa setiap hal tuh, setiap sesuatu ada waktunya. Baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang enggak juga sih. Itulah yang dituliskan dalam kitab Pengkhotbah pasal 3. Ini bukan hanya gambaran yang jelas yang ada dalam hidup kita, tapi inilah gambaran yang diberikan oleh Tuhan. Sebagian besar dari kita itu tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Banyak orang tuh kadang-kadang suka berpikir kalau kitab Pengkhotbah itu kayak kitab yang murung atau kitab yang berisi kepesimisan karena keterbatasan penulis. Nah, yaitu hanya hal yang ada di bawah matahari saja atau dalam bumi ini loh yang dibahas, yang terlihat dalam hidup kita itu. Nah, penemuannya yang murung dan pesimis ini itu tuh sebenarnya bukan pesan dari kitab ini. Tuhan tuh ingin kita tuh memiliki sukacita dan damai sejahtera. Nah, itulah rencananya. Tuhan tuh ingin berencana memberikan semua itu. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 3, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Kalau setiap orang mengetahui bahwa suatu saat hidupnya akan mengalami banyak masalah, maka ia akan berkata, ataupun aku sendiri loh, kalau aku tahu akan banyak masalah dalam hidupku, aku tuh bakal ngomong, kayak lebih baik aku tuh gak usah deh lahir ke dunia, ngapain. Nah, sebenarnya dilahirkan atau enggak itu pun gak ada seseorang pun yang minta. Aku pun gak minta dilahirkan gitu loh. Itu tuh kayak suatu hal di luar kemampuan kita, di luar kekuasaan kita, di luar kekuatan kita untuk mengontrol semua itu. Dan juga kematian. Nggak ada yang mau minta mati. Itu tuh sebenarnya semua kuasa Tuhan. Kekuatan Tuhan. Nah, sebenarnya inilah cara pandang kita yang harus kita pakai untuk memandang hal semua ini sebagai daftar yang Tuhan mau ingin kita lakukan. Nah, di ayat selanjutnya ada waktu untuk menanam dan menuai. Sebenarnya setiap hal yang dilakukan pada waktunya, maksud saya setiap hal tuh harus dilakukan pada waktunya. Kalau kita itu nggak melakukan hal itu pada waktu yang tepat,
kita itu akan mengalami banyak masalah. Contoh, kita menanam tanaman di musim panas. Sudah pasti tanahnya gersang dan mungkin saja nggak ada sumber air sama sekali. Sudah pasti tanaman itu nggak akan tumbuh, malah layu dan mati. Nah, setengah dari kesulitan yang dialami dalam dunia ini sebenarnya tuh adalah tuh kita tuh terus menerus berusaha mengatur waktu menurut kemauan kita. Tapi Tuhan tuh sudah merencanakan waktunya. Sebenarnya jauh dalam lubuk hati kita itu, kita tuh sudah tahu bahwa setiap hal itu ada waktunya. Ada waktu untuk membunuh dan menyembuhkan. Sebenarnya itu kayak aneh ya terdengarnya. Tapi itulah proses kematian yang berjalan dengan proses kehidupan. Nah, dokter itu pernah mengatakan kepada kita bahwa setiap 7 tahun semua sel dalam tubuh kita itu akan mati. Tapi tubuh kita enggak mati. Keadaan kita itu sekarang tuh sama kayak 7 tahun yang lalu. Bagaimana tuh kita tuh bisa tahu kenyataan pergantian sel dari memori yang lalu dan memori yang sekarang, tapi tetap sama. Nah, waktu ini maksudnya yang tadi ada waktu untuk membunuh dan menyembuhkan itu, sebenarnya itu Tuhan sudah mengatur semua itu. Jadi kita itu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu, jika kita renungkan dengan baik dan tepat, sebenarnya tuh nggak ada orang yang bisa lari dari kesakitan dan penderitaan hidup. Hidup itu penuh derita, betul. Hidup itu penuh kesakitan, betul. Tapi kalau kita memikirkan semua itu, apakah hidup itu akan bahagia? Lebih baik kita fokus sama Tuhan, fokus sama firman Tuhan, fokus sama pengharapan yang diberikan oleh Tuhan. Sebenarnya itulah inti dari kita pengkhotbah, dari semua isi kita pengkhotbah. Tuhan menentukan hal itu untuk kita itu dengan bukti, dengan suatu hal yang nyata, dengan tindakan nyata. Nah, buktinya itu apa? Buktinya itu ketika anaknya datang, dia tidak memberikan kehidupan yang indah dan menyenangkan untuk anaknya itu. Kayak bebas dari masalah, bebas dari pergumulan, bebas dari kesakitan. Enggak. Dia itu seorang manusia yang menderita dan banyak pergumulan. Gimana? Ada waktu untuk berdiam dan ada waktu untuk berbicara. Ada banyak waktu di mana kita mengetahui sesuatu. Kita mengetahui suatu gosip. Nah, dan seharusnya gitu kita tuh gak mengatakannya, mengatakan gosip itu, mengatakan bergibah tentang orang lain. Ada waktu kita tuh harus berbicara jika hal itu benar-benar harus dibicarakan. Nah, kalau kita menyimpan hal yang harus kita bicarakan dengan orang lain itu, jika kita menyimpan hal itu akan menyebabkan seseorang celaka. Kita harus membicarakannya. Nah, dan juga jika kita menahan pembicaraan itu, kita itu kayak menyimpan kebenaran. Kita tuh harus mengatakan kebenaran itu agar seseorang diselamatkan. Nah, itulah cara menunjukkan kebenaran waktunya untuk berbicara. Waktunya untuk berbicara. Dalam Lukas pasal 1 ayat ke-20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Nah, dimanapun kita berada, sebenarnya ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Dalam Ibrani 4 ayat ke-16 menuliskan, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, sebenarnya Tuhan tuh sudah punya rencana.
yang indah untuk kita semua terhadap kehidupan kita. Yuk kita tuh serahkanlah segala sesuatu kita kepada Tuhan. Masalahnya tuh kita tuh ada juga rencana buat diri kita dewek kan, pasti kan. Kita tuh diberikan hak, maka kayak gak ada kesenangan sama sekali dalam kehidupan kita. Nah, bisa jadi itu rencana yang kita buat itu dapat menghancurkan kita. Nah, Tuhan tuh sebenarnya tahu kita tuh semua ada rencana-rencana yang indah terhadap masa depan kita. Nah, lantas kalau pada waktu kita merencanakan keinginan kita, rencana kita, planning kita nggak terwujud, bisa nggak sih kalau itu terjadi kita langsung ngomong Tuhan tuh nggak jawab doa kita, Tuhan nggak dengar doa kita, Tuhan itu menutup telinga dari doa-doa kita? Yo enggak lah, kita nggak bisa untuk ngomong hal itu. Itu bukan hak kita untuk mengetahui jawaban dan misteri kehidupan kita. Nah, itulah mengapa dalam Alkitab selalu berkata bahwa kita tuh harus percaya kepada firman Tuhan dalam kehidupan yang kita tuh tidak ngerti, dalam kehidupan yang kita itu nggak paham. Nah, Yesus itu mengatakan berkali-kali bahwa hiduplah beriman seperti anak kecil. Seorang anak kecil yang dalam tangan bapaknya, dalam tangan ayahnya, nggak menyadari banyak hal yang sudah diketahui oleh ayahnya. Anak kecil tuh nggak banyak tahu kayak bapaknya. Tapi berdiam dalam tangan ayahnya, dalam tangan bapaknya, dia tetap tenang melihat misteri yang terungkap sewaktu ia bertumbuh. Semakin ia bertumbuh, semakin ia tahu, berproses dia taunya. Nah, semakin ia percaya pada hikmat ayahnya. Nah, itulah sebenarnya hidup beriman. Dan itulah yang kita lakukan dalam pengalaman kita. Kita bertumbuh setiap hari, berproses. Berproses bagaimana? Bersama dengan Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus, dengan penyertaan Roh Kudus. Kita bagaimana tahu untuk kehidupan kita, bagaimana kita hidup yang benar dan baik dan benar. Semua itu adalah dalam firman Tuhan. Kita baca, kita akan mengetahuinya. Nah, berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan meyakinkan diri bahwa Tuhan akan menjawab segala keinginan kita tepat pada waktunya. Tuhan tuh cuma minta kita tuh hidup benar dan menjalankan perintah-perintahnya. Bersyukur senantiasa dan selalu berharap kita sama Tuhan. Kita tuh harus memiliki pengharapan yang besar dalam Tuhan, bukan dalam dunia ini, apalagi sama manusia. Pengharapan kita tuh paling besar harus sama Tuhan, dengan firman-firmannya, dengan perintah-perintahnya, dengan janji-janjinya. Kita tuh percaya, kita berharap janji Tuhan tuh akan terrealisasi dalam hidup kita. Nah, bagaimana janji itu dapat terrealisasi? Kita baca firman Tuhan dengan apa yang ia perintahkan terhadap kita. Jika kita melaksanakan perintahnya, pasti janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Janji Tuhan akan tergenapi pada waktu yang tepat menurut Tuhan. Nah, bagaimana kita berharap pada Tuhan juga dan kita berbuat baik sama orang lain. Kita membantu orang lain yang kesusahan. Jika ada yang sakit, kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan agar ia dipulihkan dari sakit penyakitnya. Sekian sharing dari saya pada hari ini. Semoga kita semua dapat terberkati dengan sharing ini dan dapat menjadi suatu kekuatan bagi kita semua. Yuk kita berdoa sebelum saya akan mengakhiri sharing ini. Bapa, terima kasih Bapa atas sharing firman yang Engkau bagikan Bapa. Biarlah sharing firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah kami dapat mengetahui bahwa segala sesuatu ada waktunya. Semua itu yang ada dalam dunia ini di bawah matahari Tuhan sudah diatur oleh Tuhan. Aku percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga atas sharing firman yang telah Engkau berikan Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Oke, di next time saya akan kembali membagikan sharing-sharing singkat. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sekian.